Informasi tentang megatrust potensi megatrust itu kami pelajari. Ada berita dari BNPB, kemudian dari BPBD provinsi, kemudian data-data kami kumpulkan apa itu megatrust. Ini juga saya mengikuti Zoom meeting bersama BNPB se-Indonesia tentang megatrust. Prinsipnya megatrust itu adalah bukan tubrukan, memang alur lempeng Australia masuk ke lempeng Eurasia. Prinsip lempeng kita ini Eurasia, jadi sebelah utara, yang selatan yang masuk itu lempeng Australia. Itu sudah berjalan jutaan tahun, sudah terbentuknya Pulau Jawa lah ya, itu bisa tektonik naik. Itu prinsip, itu megatrust. Nah, dari megatrust itu kenapa bisa berjalan lempeng ini? Karena pergolakan magma bumi. Itu prinsip dari itu harus ya. Nah, dari megatrust itu ada informasi terjadinya gempa besar di Nankai, Jepang, di mana ketika dilihat seismik gapnya itu 78 tahun. Artinya biasanya gap itu 100 tahun, 200 tahun. Dia 78 tahun sudah bergejolak megatrust yang ada di Nankai, Jepang. Nah, bagaimana? Karena ada kaitannya dengan megatrust yang ada di Indonesia. Nah, kemudian muncullah megatrust di Indonesia yang terlama muncul adalah megatrust yang ada di Selat Sunda dan ada yang di Mentawai, sekitar 260 sekian juta tahun, 260 sekian tahun belum gerak. Artinya dia yang berpotensi, apalagi ada picuan atau ada gempa-gempa yang terjadi di kemarin yang ada di Jogja. Itu bukti-bukti kalau megatrust ini akan ada gitu ya, akan ada dari Jepang, dari sini. Nah, potensi megatrust yang ada di Sunda itu yang terdekat dengan di Pati. Saya ngomong Pati, kalau Mentawai terlalu jauh. Megatrust di Sunda. Sunda itu berarti di Selat Sunda sebelah lautnya, di laut dalamnya itu ada megatrust Selat Sunda. Nah, ketika itu ada gempa di sana, maka kalaupun ada tsunami, maka tsunami itu akan menyebar ke Sumatera dan ke Jawa bagian selatan. Jadi yang selatan itu zona merah, pantai selatan itu zona merah. Nah, kalau masuk ke Pati, dia harus melalui celah Selat Sunda dengan celah Bali, baru bisa masuk ke pantai Pati. Nah, menurut model yang dilakukan oleh BNPB, ketika terjadi gempa dan tsunami, maka pergerakan ke Pati 8 hari setelah kejadian di Selat Sunda. Terlalu lama sehingga energinya habis. Dan ini menurut pendapat saya pribadi kecil sekali pengaruhnya kepada pantai kita dari Buncel sampai ke Pecangaan. Nah, masalah gempanya, apakah gempa itu berpengaruh? Berkali-kali kita mengalami gempa di Jogja, kita berpengaruh sedikit kecil pengaruhnya. Karena apa? Karena kita memiliki pegunungan kendeng yang mampu meredam gempa dari Jogja. Kita mempunyai sesar Prawoto Sluke, itu juga mampu meredam. Nah, yang terasa kemarin adalah gempa Bawean, karena tidak ada yang meredam langsung. Nah, kita sangat terasa, walaupun tidak merusak. Dalam sejarah Pati, saya lupa kan? Dalam sejarah Pati 1836 itu sudah ada gempa, katanya di Pati, tapi yang rusak Rembang sama Blora. Artinya saya pernah juga membaca itu kelihatannya yang bergerak di sesar Selempung. Di Patinya memang iya kena, tapi di Patinya terlindungi oleh Merapi, Gunung Muria. Nah, ada lagi 1947 itu yang kena juga Lasem. Nah, kalau melihat
pergerakan sesar dari Australia menuju ke Eurasia itu gunung yang aktif adalah Merapi dan dulu sejarahnya adalah Muria. Tapi kalau lihat gambar dari pergerakan magma itu yang awal adalah Muria. Merapi belum ada. Artinya apa? Ketika ini tertutup, Muria itu aktif, maka tektonik sesar aktif Pati atau Sukolilo itu muncul. Kemudian muncul lagi tektonik Kendeng muncul. Nah, baru Merapi aktif dan Muria berhenti. Artinya apa? Urutannya adalah lamaan kita. Jadi kalau itu mungkin terjadi ada sesar-sesar harus menghilangkan selatan dulu. Menurut saya ya, itu selatan dulu baru bisa aktif lagi ke Muria. Jadi gempa memang ada tersumbat dan tidak aktif, akhirnya yang aktif adalah Merapi. Ini masalah magmanya. Dari urutan ya, Jogja itu kan diakui atau tidak kan sebelah selatannya Pati. Jogja itu lurus itu selatannya Pati. Artinya Merapi itu kita mungkin timur utara timur ya, timur laut, utara timur lautnya Merapi. Jadi kalau ada gempa di Sunda sudah ada Merapi, ada Dieng yang menghadang kita itu banyak sekali pegunungan yang untuk menuju Pati. Saya ngomong Pati sangat menurut saya sangat minim sekali. Tapi kita harus pelajari lebih dalam lagi mungkin dengan orang-orang OPD yang lain lah ya. Kita pelajari, kita harus bagaimana mensikapi surat dari Bapak Sekda tentang pantai. Menurut saya itu adalah pantai selatan, bukan pantai utara. Nanti ketika Gunung Kendeng itu digali habis gimana nanti dampaknya? Kan ketebalannya tektonik itu kan sangat tebal, Pak. Artinya kalau gunung itu digali, wah ini sudah bukan ranah saya. Jadi sebetulnya keberadaan kendeng itu selain untuk mencegah banjir, juga itu